Ayo Bu Desi dimulai saja. Oke. Baiklah, kita mulai acara kita ini. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Pertama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk kita melakukan webinar pada hari ini. Dan terima kasih buat seluruh peserta yang sudah join dalam acara webinar hari ini. Begitu juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Karya Unggul yang telah hadir, kepada Bapak Direktur dan jajarannya yang ada dengan Kaprodi beserta dosen-dosen lain, ada juga mahasiswa Akademi Teknik Deli Serdang yang telah join, dan terima kasih untuk mahasiswa baru Akademi Teknik Deli Serdang dan calon mahasiswa baru Akademi Teknik Deli Serdang yang telah ikut dalam acara ini. Baiklah, tema webinar kita hari ini yaitu kupas tuntas mengapa harus kuliah di Akademi Teknik Deli Serdang. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh dua pembicara kita, yaitu pembicara pertama langsung dari Bapak Insinyur Charles Sitindaun MT selaku Ketua Yayasan Pendidikan Karya Unggul, dan pembicara yang kedua itu nanti ada Bapak Joel STMT selaku Direktur Akademi Teknik Deli Serdang. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung aja kepada Bapak Charles, kami persilakan Pak untuk pemaparannya. Baik, terima kasih untuk moderator atau MC yang kami hormati Direktur ATDS yang saat ini dalam memimpin kita dalam mengelola ataupun memimpin dalam menjalankan ATDS Akademi Teknik Deli Serdang, dan juga jajarannya di sini adalah Kaprodi tadi sudah hadir semuanya, Pak Sofyan Elektro, lalu Pak Mananda adalah Kaprodi sipil, Pak Babidan sebetulnya di industri dia, tapi merangkap dengan mesin lah untuk sementara ini, karena Pak Susri nggak hadir ini, belum sampai ini nampaknya. Demikian juga para dosen yang lain, dan juga di sini hadir Pak Mardan sebagai pembina yayasan yang saat ini hadir bersama kita, juga adik-adik kami mahasiswa yang kami sayangi, teristimewa mahasiswa baru yang saat ini mau memulai perkuliahan yang tahun ajaran 2020-2021 yang saat ini kita akan mulai nanti ke depan, mungkin barangkali di bulan Oktober menurut aturan yang. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin saya hanya menggambarkan secara global atau umum bagaimana kita mau belajar, bagaimana kita belajar di perguruan tinggi ini, apalagi dengan zaman sekarang yang sudah notabene sudah semakin era digital. Mungkin itu yang perlu saya gambarkan. Saya udah dibuat nggak co-host ini ya, udah bisa saya share ini Pak. Nah, demikian saya coba dulu share materi yang mau saya sampaikan, biar bisa secara. Udah nampak nggak ya? Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Bentar dulu. Oke. Mau saya topiknya adalah mengenal generasi Z. Baru ini tujuannya mahasiswa baru yang kita harus jelaskan. Sudah ya, udah jelas ya? Udah bisa nampak ini? Bisa. Baik, saya perbesar dulu. Jadi yang kita lihat generasi Z ini di mana dia posisinya, ya, sehingga
Kita lihat di sini, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Yang pertama, kita lihat dulu di mana posisi generasi Z itu. Di sini kalau disebut dengan generasi per generasi, kita lihat dulu tahun per tahun. Berarti generasi yang disebut baby boomer itu lahir 1946 sampai 1964. Itu kira-kira dulu, itulah generasi apa ini? Ya. Berarti generasi W namanya kalau disebut abjad, ya. Mereka berjiwa petualang pada zaman dulu. Ini yang otodidak lah zamannya, ya. Lalu optimistik, berorientasi kerja, ya, anti pemerintah di zaman dulu. Kalau dulu pegawai negeri tidak suka dia masuk pegawai negeri kalau orang yang sudah lulus. Itu generasi B ataupun disebut baby boomer. Yang kedua generasi X. Mereka lahir 1965 sampai 1976. Ciri-ciri mereka ini adalah individual, luwes, skeptis, dan wewenangnya dengan punya harapan tinggi terhadap pekerjaan. Saya posisinya sekarang ini di generasi X. Saya di sinilah posisinya. Saya lahir 67. Di sini posisinya. Generasi X. Jadi berbeda zamannya. Lalu kita lihat apa yang disebut generasi Y atau generasi milenial yang disebut di sini. Ini lahir 77 sampai 95. Mereka ini adalah percaya diri, sangat tinggi dia. Orientasinya adalah sukses, toleran, dan bersifat kompetitif dan penuh perhatian. Lalu kita lihat generasi Z. Mereka lahir 96 sampai 2010. Berarti siswa yang lahir sekarang yang lulus tahun ini berarti termasuk di tahun inilah dia. Berarti kan tahun 2000 lahir tahun 2003, 2004 atau 2002 ya, lahir 2002. Nah, disinilah dia posisinya. Maka mereka itulah yang menghargai keberagaman, menghendaki perubahan sosial, suka berbagi, dan orientasinya adalah target. Lalu di atasnya nantinya adalah generasi Alpha, sudah habis dia Z. Ini 2010 sampai ke atas, sampai tahun 2020 lah sekarang. Ini belum kita prediksi. Kita lihat dia, kita mengenal Z. Apa itu Z di sini? Yang lahir generasi Z. Di sini masing-masing adalah kita lihat di sana lebih visual ketimbang tekstual. Ini harap apa? Mereka-mereka yang lahir di sini lebih sering menonton atau streaming namanya seperti kita sekarang, ya. Lalu dia selalu mengunduh ataupun suka menonton, contohnya di bioskop dengan menggunakan streaming. Tidak lagi tertarik dengan PNS. Harapannya di sini dengan 46% ingin punya usaha sendiri, mandirilah kira-kira. Lebih berpikiran terbuka. Itulah kira-kira yang siswa yang baru mau masuk perguruan tinggi ini. Cepat terjun kepada dunia kerja, lebih fasih teknologi. Lalu aplikatifnya adalah kita lihat di sini, ini di negara Amerika, ini menjadi pembanding bagi kita. Ya. Kalau kita lihat ini generasi Z ini, ya, masing-masing ya menyambut dunia kerja. Ya. Rata-rata mereka di atas daripada 70% ini kita lihat. Generasi Z ini generasi lain di sini bahwa mereka mengejar karir. Lalu mereka tidak mau lagi manual, Rata-rata ini kita lihat di sini sekitar 70% dia. Rata-rata mereka pengen teknologinya bagus ataupun berteknologi lah. Inilah yang digunakan dia mereka yang duduk, yang lahir di generasi. Dari sejak awal dengan pengen tapi dengan yang pertama kita bandingkan dengan yang lain, ya. Ini kira-kira kalau kita lihat ini prioritas yang apa? Mereka menginginkan bekerja, selalu bekerja, begitu harapan dia. Kita lihat dengan generasi Z ini sangat populer. Apa yang diharapkan mereka-mereka yang lahir di generasi ini? Semua menguasai teknologi-teknologi digital.
Instagram, apa yang disebut itu adalah misalnya Facebook, WA, inilah yang kita sebut masing-masing nih. Kalau kita lihat ini, semua dikuasai oleh generasi ini. Mereka sangat populer di bidang ini. Ya, tertinggal lah kalau yang milenial tadi mereka sudah rata-rata bekerja. Lalu yang khusus generasi Z ini yang sangat populer ini adalah di bidang 6 pekerjaan yang sangat populer bagi mereka ini. Mereka bekerja mobile, tidak perlu punya kantor. Mereka harus data basic dia, informasi. Produk manajernya itu sangat ya global. Tidak mau mereka belajar dengan kondisi seperti kita inilah kira-kira. Tidak mau diajar-ajari, mereka berkembang sendiri. Sangat dia berkembang, developer, ya, sangat mengembangkan diri di dalam IT-nya. Ini yang kita lihat. Lalu dalam desain-desain konten-konten ini sangat menarik bagi mereka yang generasi ini. Inilah bidang-bidang yang mereka duduk di generasi ini. Maka kalau seperti saya generasi X, sudah terlalu tertinggal dibandingkan dengan mereka yang lahir di generasi ini. Ini menjadi pembanding bagi kita. Ya. Kita lihat kira-kira dunia kerjanya apa gitu, generasi ini, masing-masing ini. Generasi W, X, Y, dan Z, ya, yang sekarang ini. Dan mereka kita lihat ini perbandingan tingkat kesetiaan mereka kalau di dunia pekerja. Ya, ini pendekatan nanti di dunia mereka juga nanti kalau dia mau belajar. Kita lihat di generasi X, keseriusan mereka ini adalah, ya, kesetiaan mereka ini hanya 10%. Ini keseriusan bagi mereka, generasi X. Kita lihat generasi Y, hanya 30%. Ya. Sementara generasi Z ini cukup besar, 57% dia. Ini hasil bahwa mereka itu sudah didapat berdasarkan generasi-generasi tadi, ya. Kalau kalian tidak di sana adalah yang paling tinggi itu adalah generasi Z. Apa itu? Tidak takut mereka tentang karir mereka karena dia bersifat mandiri, tidak perlu diatur-atur. Seperti itulah mereka-mereka yang lahir di generasi Z ini. Maka nanti adik-adik mahasiswa yang mau kuliah ini, harapan kita itulah yang terjadi. Maka memang ya zaman sekarang ini tertinggallah generasi yang sudah. Kalau disebut milenial, bahwa milenial itu mereka sudah rata-rata bekerja, tidak lagi belajar. Sekarang lahirnya generasi Z lah yang untuk belajar saat ini. Kita lihat, saya membandingkan bahwa generasi per generasi dan terhadap yang disebut itu adalah yang lahir itu bahwa industri misalnya yang sudah berkembang, yang sudah meledak itu adalah 4.0 itu. Kita lihat ini. Kalau generasi W yang saya sebut tadi itu adalah itu masih pada posisi industri 2 ya, 2. Kita lihat ini yang berdasarkan itu. 2 dan 1, itulah mereka yang lahir itu. Itu yang mereka kuasai. Apa itu industri 1? Itu adalah produksi menggunakan perlengkapan tenaga uap yang zaman dulu, James Watt yang melahirkan itu teknologi-teknologi yang lama. Lalu yang industri 2 adalah maraknya jalur yang disebut itu perakitan, ya, yang produksinya adalah massal. Ini kira-kira mereka lah ini, yaitu adalah generasi W ataupun baby boomer tadi, ya. Sementara generasi X seperti zaman saya mengalami adalah produksi mulai diotomatisasi. Itulah zaman saya menggunakan elektronik dan IT. Sementara kita lihat dengan generasi milenial itu pada posisi industri 4.0. Itulah yang berkembang, yang kita dengar booming sekarang ini kan. Maka mereka itu adalah produksinya sudah sangat cerdas. Maaf, ini mundur dulu. Nah, sudah cerdas dengan menghubungkan internet. Dan saat ini sudah kita pahami tentang itu. Dan teknologinya sudah teknologi tinggi yang sudah kita pernah mengenal. Memang rata-rata sudah kita lihat itu zaman milenial katanya. Inilah dia industri, revolusi industri 4.0. Ini yang disebutkan. Jadi ini sudah era internet. Lalu kita lihat pada itu adalah di milenial, itu gen Y, ya, generasi Y. Sementara gen Z itu adalah posisinya sudah di atas daripada industri
itu. Jadi posisinya sudah posisi di 5.0 ya, yang sudah ini. Berarti sudah industri 5 dia, mereka ini, generasi Z ini ya. Kita lihat di sini semua serba digital ya. Inilah pandangannya. Yang mungkin barangkali belum semua kita pahami ini sekarang, sudah sampai ini AI namanya, artificial intelligence. Jadi sudah bisa apa yang disebut di sana, semua data sudah melalui seperti drone ya. Lalu sudah dipetakan. Jadi mereka inilah yang bekerja di sini. Jadi generasi Z lah. Lalu di atas generasi itu Z itu adalah alpha. Ini belum terprediksikan sekarang ini. Mungkin nanti ke atas sana apalagi di posisi 6. Tapi sementara di posisi 5 kita lihat. Ya. Ini nanti Anda bisa lihat nanti perbandingan-perbandingan yang sudah. Ini padanannya yang sudah kita sebutkan tadi. Ya. Kita lihat industri dan kompetensinya. Kalau kita lihat revolusi 4 dan kompetensinya di abad 21, apa yang diharapkan di sana? Mereka itu harus berpikir kritis, berkolaborasi, kreatif, memecahkan masalah, berpikir itu komputansi ataupun komputer. Itu diharapkan pada posisi zaman milenial. Itu yang disebut revolusi industri 4.0 ya, dengan abad 21 ya. Itu yang disebut di sana. Apa di sana? Semua mereka rata-rata menggunakan itu permainan dalam pembelajaran ya. Sudah terjadi robotik. Ya, ini diharapkan. Lalu pemrograman yang sudah kreatif gitu, pemrograman ya. Pembelajaran melalui kreasi permainan. Inilah kompetensi yang diharapkan pada masa industri 4 ini. Lalu kita lihat di sini berbagai macam yang sudah kita lihat sektor industri yang mereka pakai di dalam setelah dia belajar tentang itu adalah revolusi industri 4 ini adalah kita lihat di sini. Otomotif. Begini ya, lalu ada tekstil, manufaktur di sini ya, lalu makanan dan minuman ya, mereka itu ada bentuk kimia dan elektronik. Ini semua terserap dengan revolusi industri 4.0 itu. Ini kira-kira contoh-contohnya saja ini yang saya tampilkan di sini. Tapi apa yang harus diharapkan di sana adalah semua kita harapkan itu adalah berpikir kritis, kolaborasi. Kolaborasi ini adalah kerjasama, kreatif, gampang memecahkan masalah, dan berpikir dengan cara komputansi. Begitu kira-kira contoh-contoh yang harus kita sebut di sana. Lalu masalah dasar dalam SDM ini yang paling jelas yang didesas-desus oleh pemerintah kita sekarang, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada 3 elemen yang harus kita lihat. Kelembagaan, masyarakat, dan sosial digital. Ya. Kelembagaan yang di sini diharapkan inilah perguruan tinggi. Itulah nanti ATDS. Apa itu? Infrastruktur, fasilitasnya, tenaga pengajar atau dosen, kurikulum. Lalu kita lihat dengan masyarakat yang disebut perbedaan karakter sosial. Ini harus kita tangkap. Bagaimana dia memperoleh, bagaimana itu membangun SDM yang bagus ya. Yang ketiga adalah sosial digital. Ini yang perlu kita perhatikan zaman sekarang. Masalah kesenjangan sosial ya. Ini yang diharapkan bagaimana itu meningkatkan manusia. Ya, SDM ini yang lebih baik ke depan. Ini harapan kita ke depan. Ini secara Indonesia ini. Lalu kita lihat strategi pembangunan manusia ini menurut pemerintah sekarang ini ada 3 pilar yang harus dilihat. Satu itu adalah layanan dasar, perlindungan sosial, produktivitas, dan pembangunan karakter. Lalu di sini dijabarkan masing-masing, ya. Manusia yang berkualitas dan berdaya saing itu siapa? Itu harus sehat, cerdas, adaptif. Apalagi dengan situasi COVID sekarang, kita harus beradaptasi. Bagaimana caranya kita menyesuaikan diri? Kreatif, inovatif. Tidak boleh lagi kita monoton. Terampil dan bermartabat. Bermartabat ini adalah tenggang rasa satu sama lain. Lalu layanan dasar yang disebut di sana ada 3 itu, ini ada tata kelola, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan. Lalu produktivitas. Di mana posisi ATDS di sini? Di sini produktivitas. Pendidikan dan pelatihan vokasi. ATDS posisi di sinilah nantinya. Nanti mungkin Pak Direktur bisa lebih detail di sana nanti menjelaskan tentang ATDS. Ada pendidikan tinggi. Kalau kita di situ juga ipteknya dan berinovasi. Ada prestasi olahraga. Lalu pembangunan karakter. Ini nanti di bidang kemahasiswaan. Ini revolusi mental ya yang harus disebut di sana ya.
Lalu pelestarian dan kebudayaan, memperkuat moderasi beragama. Ini perlu juga, ada istiadat juga. Termasuk budaya literasi, inovasi dan kreativitas. Harapan kita ke depan seperti itu nanti di sana. Ini gambaran secara umum yang perlu adik-adik mahasiswa nanti perlu memahaminya. Termasuk kita seluruh nanti elemen yang ada di ATDS. Kita lihat SDM unggul ini, khususnya Indonesia Maju. Ada 4 yang disebut di sana adalah letaknya 4 kuadran, ya, 4 kuadrannya. Kuadran 1 mampu menghadapi disrupsi yang cepat. Yang kedua adalah menjaga aspek luhur bangsa, ini perlu dipertimbangkan. Sedangkan ketiga adalah adaptasi, berpikir. Yang keempat adalah kuadran 4 adalah optimal. Tidak boleh mubazir, itu kira-kira di sana. Jadi kita satu sama lain harus kita pertimbangkan nantinya. Sehingga nanti adik-adik mahasiswa juga harus mensiasati bagaimana caranya belajar. Sehingga cepat, tanggap, dan mampu menghadapi situasi yang terjadi sekarang. Apalagi ini kuliah dengan daring nantinya ke depan, ini agak perlu perhatian besar. Sehingga satu sama lain akan bisa melaksanakan sesuai dengan bidang kita. Ada tanggung jawab dosen, ada tanggung jawab mahasiswa, ada tanggung jawab institusi. Kesuksesan itu adalah apa? Ada 3 irisan yang terjadi. Partisipasi, kolaborasi, dan inovasi. ATDS sangat terbuka tentang ini, ya, kolaborasinya. Interaksi dengan perguruan tinggi lain sangat terbuka. Dan juga adalah DUDI, dunia usaha dan dunia industri. Termasuk lembaga-lembaga non-profit, ya. Dan boleh ini memperluas ini konten-konten pembelajaran nantinya. Sehingga didapatkan nanti semua hasil-hasil yang didapat ini. Kita ciptakan dan gunakan platform bersama untuk memproses dokumentasi. Sama dengan kita sekarang webinar. Kita siapkan diri kita mendokumentasi apa saja yang kita lakukan. Lalu itulah proses yang handal yang harus kita dapatkan menjadi SDM yang unggul ke depan. Kita lihat di sini vokasi. Perlu kita tahu, Anda nanti di ATDS ini kita pokok-pokok yang harus kita kembangkan itu adalah bahwa ATDS adalah D3. Itu adalah pendidikan vokasi, ya. Kurikulumnya adalah 80% praktek dan 20 teori. 20%. Berarti kalau kita berpraktek 80%, ya, 20 teori. Tapi ini boleh memang diturunkan dengan perguruan tinggi lain, boleh ini 75% praktek, 25% teori. Tapi kita di ATD selama ini sudah diangkat oleh Pak Direktur bahwa 80 praktek, 20 teori. Kurikulum disusun berdasarkan industri. Inilah yang disebut link and match. Artinya apa yang kita ajarkan, itulah yang digunakan oleh industri. Kira-kira gitu. Kurikulum ATDS ini akan dicapai nanti dengan perubahan ke depan. Yang harapan kita 321 kurikulum ini. Artinya ini menunjang dengan konsep vokasi. Dan demikian juga dengan kampus merdeka nantinya. 3 semester kuliah ataupun di laboratorium, 2 semester itu adalah kerja praktek ataupun studi kerja di dunia usaha dan dunia industri. 1 semester program magang, mungkin di perusahaan juga. Artinya benar-benar kompeten di bidangnya. Misalnya kalau dia sipil, dia bisa bekerja di perusahaan, langsung bekerja dia di lapangan. Lalu ada dia di mesin, mungkin di pabrik kelapa sawit, langsung seperti bekerja di lapangan. Harapannya semua setelah lulus nanti siap kerja, seperti yang sudah diprogramkan oleh Pak, yang dijelaskan oleh Pak Sofyan tadi, ya. Lalu praktek dan magang di industri. Lalu kadangkala perusahaan menginginkan ini sertifikat kompetensi. Ini yang dikeluarkan lembaga sertifikat profesi, ya. Ini sudah jelas, ini pemerintah sudah mengeluarkan itu. Nantinya Anda pun kalau dia uji dan tes, Anda harus lulus di sini, maka keluarlah sertifikatnya. Lalu dosen dan industri, lalu boleh juga belajar dengan entrepreneur, ya. Mengutamakan attitude kerja yang baik, artinya sikap kita harus betul-betul dia punya perhatian dengan bidang kita masing-masing. Jangan pula jadi seperti sudah kita menguasai, lalu kita anggap enteng, nggak boleh seperti itu. Maka kemampuan kita harus didukung dengan attitude yang sudah kita harapkan nantinya Anda berhasil di situ. Mungkin sekedar tentang apa itu kampus merdeka dan merdeka belajar. Mungkin barangkali Anda sudah pernah dengar ini menurut Kementerian Pendidikan Tinggi yang sudah ada sekarang ini, Kemendikbud, ya. Hak belajar itu boleh 3 semester di luar program studi. Misalnya mesin bisa di sipil belajar, boleh.
Tapi setara satu semester itu adalah 20 SKS. Ini harapannya ke depan. Tapi boleh nanti ini sesuai dengan perguruan tingginya. Mahasiswa itu boleh sukarela ikut dengan tata kelola administrasi akademik. Boleh terlibat di sini. Boleh di administrasi keuangan. Bagaimana ini menyusun keuangan. Boleh juga. Walaupun dia jurusan mesin. Boleh dia mengetahui tentang administrasi. Ini sukarela. Ya. Tidak harus dipaksakan. Lalu yang ketiga, mahasiswa itu harus pintar dia. Lalu mempunyai analitik baik dan kompeten. Kompeten itu misalnya bidang sipil, bidang elektro, bidang mesin, dan bidang industri. Itu kompeten di bidangnya. Lalu perguruan tinggi atau dosen sebagai penggerak, ya, bukan lagi pengajar seperti kata dulu, ya. Yang dulu itu dosen itu pengajar. Kalau sekarang tidak. Penggerak, itulah kampus merdeka. Inovatif dan kreatif. Yang hasilnya diharapkan dari dosen itu adalah outcome, bukan output, berbeda ya. Hasilnya ya. Berbasis digital dengan perangkat yang sudah kita lihat sekarang. Perangkatnya adalah Google Meet, bisa digunakan nanti para dosen ini dan mahasiswa nanti. Lalu Zoom Meet sekarang ini yang kita lakukan sekarang, Zoom ya. Ada yang disebut Atmodo, ada Google Site. Google Site ini adalah lembaran yang mengirimkan data ya. Ini lembaran data ya. Lalu Google Drive, pengiriman data, gantinya flash disk seperti yang sudah kita gunakan selama ini. Ini kirim by internet, lalu bisa diambil datanya dari sana. Lalu setiap pertanyaan dan ujian dan soal boleh dikirim melalui Google Classroom. Ini. Dan tugas-tugas rumah, tugas belajar, lalu ujian boleh dikirim melalui Google Classroom. Nanti ditentukan dengan waktu yang sudah ditentukan oleh dosennya. Lalu pertemuannya boleh dilakukan. Ini fungsi masing-masing ini. Dan semua dosen dan mahasiswa wajib menguasai ini. Kira-kira gitu ya. Lalu yang berikutnya kurikulum sesuai kebutuhan. Tadi sudah saya jelaskan. Kolaborasi. Kolaborasi ini kerjasama dengan industri. Yang disebut industri 5 yang digital yang saat ini. Artinya bukan lagi IPK yang kita harapkan tinggi. Tapi kecerdasan yang tinggi. Interaksi dunia usaha dan industri. Rata-rata itu 20 SKS per semester. Kira-kira seperti ini ya. Program pembelajaran mahasiswa, harapannya begini. Rata-rata mahasiswa itu belajar itu mandiri 50%. Ya, tapi disebut itu terstruktur. Konten-konten diberikan oleh dosen. Contohnya contoh-contoh yang harus dipahami, itu dosen yang memberikan. Maka nanti dipelajari oleh mahasiswa tersebut. Lalu 20% adalah kolaborasi, ini diskusi. Istilah di sana adalah LMS, Learning Management Sistem, belajar kelompok namanya ini. Tapi dosen memberikan tugas, lalu didiskusikan di kelompoknya masing-masing mahasiswa. Maka mereka jumlahnya itu sekitar 20%. 30% adalah tatap muka. Inilah yang diajari oleh dosen itulah yang disebut penggerak. Dosen sebesar 30% lah yang diberikan dosen kepada mahasiswa. Boleh tatap muka, boleh daring, seperti yang kita lakukan sekarang. Tetapi semua itu berjalan adalah syaratnya adalah tetap dalam pantauan oleh dosen tersebut dengan dokumentasi absen, tugas-tugas atau pemberian dengan konten-konten yang sudah kita siapkan itu, ya. Itu kira-kira yang harus diperhatikan. Inilah konsep kampus merdeka secara garis besar dan merdeka belajar. Yang sebagai penutup di sini, ya, kunci dasar dari pelaksanaan perkuliahan nantinya ke depan, harapannya adalah produktivitas. Harapannya begitu. Maka itu adalah SDM, kunci pertumbuhan ekonomi. Ya. Lalu yang mudah menggunakan tools dan teknologi baru, bukan lagi teknologi yang lama. Maka bekerja secara efisien dengan soft skill, ini untuk industri. Ini yang disebutkan oleh Menteri Pendidikan kita. Ya. Lalu yang kedua adalah kerjasama atau kolaborasi itu dunia industri, ini menjadi intervensi industri di dalam kurikulum nantinya, termasuk itu pengajaran, apalagi pendidikan vokasi, seperti ATDS yang kita laksanakan ini, sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri. Yang terakhir adalah pendidikan semuanya itu lulusan vokasi akan terserap tenaganya sesuai dengan kompetensinya diminta oleh industri. Maka apa artinya? Simbiosis mutualisme. Berarti kita belajar di perguruan tinggi, maka setelah lulus nantinya mahasiswa yang sudah lulus itu langsung bekerja, begitu artinya ya.
Lalu kita lihat inovasi-inovasi yang sudah pernah dilakukan oleh di dunia industri ini. Ada video ini, contoh-contohnya yang mau kita tampilkan dulu sebentar ya. Mudah-mudahan ini produksi oleh milenial. Ini orang milenial. Mungkin barangkali Anda sudah pernah sekilas dulu saya tampilkan. Orang yang milenial. Inilah karya oleh milenial ataupun generasi Y, ya. Sebentar, gimana caranya nih? Yang bisa berjalan sendiri, bukan karena rusak. Traktor siluman ini adalah buatan Wahid Hashim, warga Duku kaum desa Kepak. Sebentar dulu. Nampak nggak ya? Apa, Pak? Sebentar. Ini biar dibesarkan ya. Biar bisa dulu. Ini 4G nih, 4G. Apa namanya nih? Oh, begini ya, sebentar. Ini kita tonton dulu sebentar. Ini karya milenial. Yang bisa berjalan sendiri, bukan karena rusak. Traktor siluman ini adalah buatan Wahid Hashim, warga Duku kaum desa Kepakyang Adimulyo, Kebumen, Jawa Tengah. Disebut siluman karena traktor ini dapat membajak sawah tanpa harus dikendarai langsung. Hanya butuh sebuah remote control untuk mengendalikan traktor siluman ini. Ide pembuatan traktor siluman ini berawal ketika area tempat Wahid bermain drone sudah berubah menjadi sawah. Sebagai pengganti bermain drone, Wahid pun membuat traktor. Alasan lainnya, karena Wahid melihat buruh penggarap sawah di daerah sudah langka. Traktor siluman yang dibuat sekitar sebulan lalu ini membuatnya butuh biaya 3 hingga 3,5 juta rupiah. Traktor siluman ini kemudian ia sewakan dengan tarif Rp1.000 per ubin garapan. Wahid juga menerima pesanan pembuatan traktor siluman ini. Sehari kurang lebih di atas 600 ubin, Pak. Kedepannya untuk melalui tes dulu, kita tes kurang lebih sebulan, nanti bisa produksi massal, Pak. Supaya bisa dipakai petani-petani di seluruh Indonesia. Traktor siluman ini bisa dikendalikan dari jarak sekitar 1.000 meter, sehingga para petani bisa menunggu di pinggir sawah sambil minum kopi saat traktor berjalan di trek lurus. Joko Purnawanto, Kebumen, Jawa Tengah. Baik, itu salah satu karya apa namanya nih? Ini milenial, yang generasi Z, satu lagi, generasi Z. Itu tadi generasi biar bisa kita bandingkan. Inilah produksi generasi Z. Hanya 22 menit saja nih. With 5G technology, the mining industry has evolved tremendously more than previous centuries combined. Today we're in Tianye Cement Company in central China's Henan province. We're here to see how this traditional industry has been transformed in 5G era. 现在这个地方是无人远程操作台，在这里可以操控1公里以外的挖掘机。这个操纵杆往右边是右边旋转，往左边是往左边旋转。这个摄像头都是360度的，全方位都能看见。通过5G，这个精准度也提高了，安全性提高了。现在我是在这边远程操控这个运输车辆来运行轨迹，然后我这边控制启动，它会自动运行。如果说这边出现什么状况，我这边都可以监控到。以前的话，一个车就是需要一个司机来去开它，对吧？但是现在的话，我一个人可以控制15辆车。就是15辆车可以正常运行，我这边只需要负责它一个启动或者停止，它就可以自动运行了。To the naked eye, it looks like the conventional mining methods, but wait a minute. Take a closer look, you'll find there's no driver in the cab.
speed and reduced time lag of 5G technology can greatly improve the ability of precise and selective mining. In 5G era, remote mining is expected to see great development. It's the way towards the future. Baik, mungkin itu saja mungkin. Jadi tadi perlu saya jelaskan ringkas saja bahwa kondisi ini ya kita bandingkanlah generasi milenial dengan generasi Z sekarang. Itulah hasil mereka. Jadi semoga para mahasiswa yang sekarang bahwa mereka ini memang yang perlu diinovasikan gitu, diangkat menjadi kreatif. Ini mungkin, jadi yang pertama tadi adalah produknya milenial. Lalu yang kedua adalah produknya generasi Z. Atau generasi Y dan generasi... Kendalikan beberapa kendaraan. Yang tadi hanya traktor saja kan. Jadi mudah-mudahan itu... materinya. Untuk berikutnya langsung aja kepada pembicara kedua, kepada Bapak Joel, kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat malam bagi kita semuanya. Yang saya hormati, saya lihat di sini Bapak Dewan Pembina Yayasan, Bapak Ketua Yayasan selaku pembicara pertama juga, dan seluruh Ketua Prodi Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Industri, dan Teknik Mesin, dan juga yang saya hormati para dosen-dosen yang hadir juga, dan seluruh mahasiswa baru yang sudah mendaftar ulang dan yang belum mendaftar ulang juga. Dan bagi yang sudah mendaftar ulang, pilihan Anda sudah tepat melihat penjelasan-penjelasan yang dipaparkan oleh Pak Ketua Yayasan tadi. Kita harus bisa peka melihat perubahan yang terjadi sekarang ini. Kita nggak bisa lagi minta balik ke zaman batu, zaman tahun 1900-an, tidak bisa lagi. Nah, pada presentasi saya ini, saya akan lebih detail kepada bagaimana sistem perkuliahan. Udah nampak ya? Bu Desi nampak ya? Sudah, Pak. Presentasinya nampak? Sudah, Pak. Slide-nya sudah. Oke. Saya akan lebih kepada pertanyaan yang muncul sering terjadi, kenapa harus kuliah di Akademi Teknik Serdang? Kalau pertanyaan ini muncul, pasti banyak juga pertanyaan yang bisa dimunculkan kembali. Rupanya apa kelebihan ATDS dibanding kampus yang lain? Nah, seperti itu. Untuk menjawab seperti ini, saya sudah siapkan beberapa slide. Saya akan lebih fokus kepada yang lebih terperinci yang ada di dalam ATDS. Tadi kan Pak Ketua Yayasan sudah memaparkan tentang keadaan sekarang secara umum. Itulah sebenarnya latar belakang kenapa kampus ATDS ini sudah tidak sama dengan jalani beberapa tahun mengubah pola perkuliahan. Dulu bahwa ATDS ini masih memakai metode lama, tapi sering berjalannya waktu, kita melihat situasional yang ada, banyaknya mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus, tamat dari perguruan tinggi, bingung mencari pekerjaan. Kenapa? Karena tidak punya. Sekarang ini tidak dibutuhkan lagi sebenarnya ijazahnya dari mana. Dibutuhkan lagi sebenarnya kampusnya akreditasi apa, tidak lagi. Tapi dibutuhkan sebenarnya apa kemampuan daripada lulusan tersebut, apakah sudah mampu untuk bekerja di sebuah perusahaan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Nah, sekali lagi saya ucapkan selamat bagi mahasiswa yang sudah mendaftar ulang. Pilihan Anda sangat tepat memilih kuliah di Akademi Teknik Serdang, karena jujur kami bisa mengatakan bahwa ATDS ini sangat berbeda dengan kampus yang lain. Apa perbedaannya? Salah satunya adalah sistem perkuliahan yang kita gunakan adalah praktek 80% dan teori 20%. Sekali lagi saya katakan kenapa ini bisa terjadi, karena kita melihat selama ini tuntutan daripada permintaan daripada perusahaan. Ada sebuah kasus yang saya tahu, dia tamatan dari PTN atau perguruan tinggi negeri cukup ternama.
Setelah dia melamar pekerjaan, perusahaan ini mengatakan skillnya apa gitu. Nah rupanya setelah diinterview dia tidak memiliki skill apa-apa, IP-nya hampir 4. Nah ini sebenarnya sangat memprihatinkan kasus seperti ini, dan kita tidak mengharapkan seperti itu. Nah, dan kita di kampus ini kita terapkan praktek 80% dan teori 20%. Tujuan kita sebenarnya apa? Setelah nantinya mahasiswa kita tamat atau lulus dari ATDS, minimal dia punya 3 keahlian. Jadi tidak ada lagi cerita-cerita nanti tamat dia nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, ngetik. Misalnya kalau di jurusan komputer nih contoh, tahu ngetik Word, jurusan teknik mesin nih, ngelas pun nggak tahu, memakai mesin bubuk pun nggak tahu, otomotif pun nggak tahu, teknik sipil untuk menghitung anggaran pun nggak tahu. Nah, di ATDS ya kita bisa pastikan sudah beberapa tahun kita laksanakan hal seperti ini. Artinya apa? Goal kita dari institusi atau ATDS, biar lulusan ini masa tunggunya untuk melamar kerja tidak lama. Bahkan sebelum tamat pun dia sudah mendapatkan pekerjaan. Nah artinya apa? Setelah lulus kalau sudah punya skill atau keahlian 3 ini, minimal 3 ini, dia nggak takut lagi untuk nganggur. Makanya sering kami buat di konten promosi yang ada di Facebook bersponsor, dan saya lihat banyak sekali yang mendaftar melalui online. Dan nggak ada lagi, sering kami ini gonggongkan kepada adik-adik semua, kita mau mengubah sebenarnya bangsa ini gitu. Kita mau membantu pemerintah kita untuk membangun manusia yang sebenarnya. Presiden Pak Jokowi sudah sering menggaungkan tersebut di berita-berita, bahwa pola perguruan tinggi sekarang jangan lagi hanya kebanyakan teori tapi tidak punya skill. Tamatan dari mana? Sarjana teknik. Tamatan dari mana? Ahli teknik tapi tidak punya apa-apa. Nah inilah motivasi kita, dan latar belakang sebelum tadi yang sudah dipaparkan oleh pembicara pertama kita ingin mengubah model perkuliahan tersebut, dan di 4 prodi yang kita miliki, industri juga sudah ada di sini, dan elektro juga sudah ada. Ini apa? Setelah lulus dari ATDS, dia sudah punya modal untuk melamar kerja, dan ketika nanti interview pun di perusahaan-perusahaan tidak sulit lagi karena memang sudah punya skill. Ya. Nah, selanjutnya, kenapa juga sering kami sampaikan di konten promosi kami ATDS yang ada di Facebook, moto kampus itu lulusan siap pakai. Ini bukan hanya sekedar hanya kalimat saja, tidak. Tadi Pak Ketua Prodi Elektro sudah mengatakan kepada Saudara Renaldi, kalau tidak salah, Renaldi Siagian, bisa memastikan jika selama 3 tahun nanti mematuhi aturan yang ada di ATDS, rajin kuliah, maka yakin dan pasti akan cepat mendapat pekerjaan. Karena kita memang sudah tempa dia selama 3 tahun, belajar, banyak praktek, saya rasa tidak akan sulit. Malah untuk membuka wirausaha untuk pekerjaan juga pasti sudah mumpuni. Mengapa banyak sarjana yang masih pengangguran? Saya hanya baca di poin kedua ini saja. Karena dia hanya bermodalkan ijazah. Senang menceritakan kepada orang tua, bisa 3 tahun S1, 3 tahun juga di 3 selesai, ijazahnya IPK-nya tinggi. Nah, tapi bermodalkan ijazah sekarang nggak lagi. Makanya kemarin Presiden Jokowi pernah menyampaikan hal seperti ini dan sempat viral beberapa bulan. Tidak dibutuhkan lagi ijazah, yang dibutuhkan adalah skill. Makanya sudah bertahun-tahun ATDS mengubah pola ini. Kita ingin membantu pemerintah untuk membangun bangsa ini biar berubah. Cara berpikir berubah. Karena menghadapi situasional revolusi 4.0 dan juga revolusi 5.0 itu, kita harus siap. Kalau kita mempergunakan metode-metode lama, kita akan ketinggalan. Nah ingat, kenapa banyak pengangguran? Karena hanya modal ijazah. Kalau kita sudah punya skill, akan banyak perusahaan-perusahaan yang akan menunggu kita. Kenapa? Karena perusahaan itu nggak mau capek. Perusahaan itu nggak butuh sebenarnya hanya modalkan ijazah, tapi kemampuan nggak ada. Nah, ATDS hadir untuk itu. Nah, IPK tinggi buat apa kalau nggak punya skill? Ini dia. Lalu ingin gaji mahal, skill mahal apa yang dimiliki? Nah, ini dia.
pengen gaji 10 juta, tamat pengen gaji 10 juta, tapi skillnya nggak ada, nggak tahu apa-apa. Tamat dari mana? Teknik mesin. Tamat dari mana? Teknik sipil. Apa yang Anda ketahui tentang teknik sipil? Nggak tahu apa-apa. Nah, ini. Dan setiap 5 tahun sekali ATDS itu melakukan akreditasi untuk mengajukan akreditasi. Kita selalu tanya, ATDS ini masa lama tunggu setiap lulusan untuk mendapat pekerjaan. Artinya apa? Kalau mahasiswa sudah tamat, berapa lama dia rata-rata menunggu pekerjaan? ATDS itu tidak sampai 2 bulan rata-rata sudah mendapat pekerjaan. Kalau adik-adik mungkin masih meragukan ya, yang ini yang sudah mendaftar ulang dan yang belum meragukan, adik-adik pergi saja ke showroom-showroom resmi, bengkel resmi yang ada di Kota Medan, Daihatsu, Toyota, ya, mobil merek-merek yang lain. Saya karena mobil saya Daihatsu, saya sering ke sana langsung ke bengkel resmi. Di sana banyak mahasiswa TDS. Mereka di sana sebagai kerja di bengkel resmi Daihatsu, mereka kemampuan mereka skill di bidang otomotif itu sangat mumpuni. Makanya mereka diterima di sana kerja. Ya. Saya jamin pasti memang banyak di sana. Di Toyota juga sangat banyak. Karena dari dosen-dosen yang lain juga sudah mengalami ketemu di bengkel resmi saat menservis mobil, selalu mereka menemukan ada dosen ATDS, mahasiswa ATDS di sana. Nah, itulah mungkin yang saya bisa sampaikan untuk detailnya tentang apa sebenarnya bedanya ATDS dengan yang lainnya. Mungkin nanti ada baiknya kalau ada yang kurang nanti Ketua Prodi bisa mungkin sampaikan beberapa hal singkat saja. Nah, sekarang saya masuk kepada produk kita penerimaan mahasiswa baru. Bagi yang belum mendaftar, ya, dan bagi yang sudah mendaftar ulang juga bisa juga disebarkan kepada kawan-kawannya. Sangat gampang saja. Di masa pandemi ini kita cukup mendaftar online saja. Ini linknya. Isi saja formulirnya. Kita tidak perlu tes untuk tes seleksi. Kita hanya butuh seleksi berkas saja. Sudah tamat SMA, SMK. Kemarin mendaftar bertanya kepada admin kita, admin bisa nggak saya kuliah? Saya baru tamat SD katanya. Lalu admin ini nanya kepada saya bilang, ya tunggu dulu SMP sama SMA dia, saya bilang. Ya. Jadi syarat utamanya harus memang tamat SMA, SMK, dan sederajat. Tinggal isi formulir, di formulir itu juga tidak ribet-ribet sekali kita buat, sudah, dan selanjutnya adalah membayar uang pendaftaran 300.000 saja, sudah resmi menjadi mahasiswa. Tidak perlu tadi tes, dan nomor induk akan terdaftar di situs Kemendikbud. Tinggal menunggu beberapa bulan akan terdaftar. Jadi Anda resmi menjadi mahasiswa di bawah naungan Kemendikbud, kuliah di ATDS setelah nomor induk kalian keluar di internet dan bisa dicek di situs Kemendikbud, pddikti kemendikbud.go.id namanya. Nah, selanjutnya mahasiswa kami sudah mendapat jaket alma mater. Sebenarnya dia pendaftaran itu sudah untuk beli jaket alma mater itu sebenarnya. Lalu kartu mahasiswa secara gratis. Nah, dia pendaftaran 300.000 tadi. Bisa ditransfer kepada nomor rekening. Nomor rekening itu akan kami berikan saat calon mahasiswa kami mendaftar secara online. Karena saat secara online itu kan ada diberikan wajib diisi nomor WA atau nomor telepon dan segera akan kami berikan. Setelah melakukan pendaftaran secara online, mahasiswa kami langsung itu mendapat nomor induk mahasiswa sementara. Dan nomor induk sementara itu juga nantinya yang akan dipergunakan untuk nomor induk mahasiswa resmi, nomornya. Tapi kartunya akan diberikan secara dalam bentuk aslinya, bukan lagi dalam bentuk file. Nah, selanjutnya dapatkan gratis laptop. Nah ini, saya rasa di grup ini sudah ada mendapatkan gratis laptop ini dan beasiswa dari yayasan. Ya, gratis laptop ini mudah. Uang kuliah kita setahun 4 juta. Saat dia mendaftar ulang, dia cukup membayar 4 juta ditambah pendaftaran 300.000. Sudah otomatis mendapatkan laptop. Kota terbatas 5 orang setiap program studi. Nah, perlu
Kami tambahkan kepada Bapak-Bapak semua dan juga mahasiswa kami, daftar kita sekarang online itu sudah berada di angka 273 orang. Sudah sangat banyak. Nah, makanya kita lakukan webinar ini untuk men-follow ulang mereka, biar mereka segera mendaftar ulang. Dan masih banyak yang belum mendaftar ulang, hanya sekedar mendaftar online saja, dan mudah-mudahanlah di pandemi ini, jangan menunggu waktu untuk selesai pandemi ini baru kuliah, karena ATDS telah menyediakan sistem pembelajaran untuk mengatasi masalah pandemi. Ya, seperti yang kami sampaikan, selama nanti pandemi ini berkelanjutan, di bulan Oktober tetap perkuliahan dilaksanakan memakai sistem online. Dan dosen nanti yang akan ke kampus, karena di kampus sudah disediakan sistem peralatan yang cukup canggih lah saya katakan, tidak lagi dengan, mungkin Bapak-Bapak bisa melihat contoh yang saya punya ini, mungkin ya kameranya agak lebih jelas daripada Bapak mungkin. Ini sekedar berbagi aja. Dan ini nanti akan kita lakukan. Dan di kampus nanti dosen akan difasilitasi itu sehingga mahasiswa-mahasiswa yang berada di luar kota, yang online, seakan-akan sudah mirip dan sama ketika tatap muka. Nah, nanti setelah selesai pandemi, maka kita akan buka kembali secara tatap muka. Dan bagi yang kelas karyawan atau eksekutif juga, kita akan tetap buka online. Nanti detailnya, boleh dan waktu akan kami jelaskan lagi itu lebih spesifiknya tentang kelas reguler, karyawan, dan atau eksekutif tersebut. Nah, beasiswa yayasan, ini dia. 1 tahun diberikan kepada mahasiswa berprestasi, ranking 1 sampai 10. Cukup melampirkan fotokopi raport, yang penting pernah dia ranking 10, 1 sampai 10, itu sudah resmi. Waktu di SMA, SMK. Ingat, kuotanya terbatas, 10 orang setiap program studi. Masih ada kuota, silakan didaftarkan langsung, cukup hanya membayar 300.000 saja. Kalau dia berprestasi, dia mendapat gratis selama 1 tahun. Uang kuliah kita 4 juta per tahun, dapat dicicil per bulan. Jadi kalau kita bagi 4 juta bagi 12, itu 300 ribuan per bulan. Saya rasa di kampus kita ini masih sangat murah ya, tapi bukan murahan artinya. Sangat murah biaya kuliahnya dibanding lain. Tidak ada biaya-biaya yang lain lagi. Biaya SKS tidak ada, biaya praktikum tidak ada, biaya. Dan kita pastikan dosen-dosen di ATDS tidak ada yang killer-killer, nggak ada. Dan kita pastikan juga dosen di ATDS tidak ada yang mata-duitan, nggak ada. Ya kan Pak Ronald? Tidak ada yang mata-duitan, tidak ada. Dosen di ATDS semua baik-baik, welcome semua. Bisa diajak ibarat kayak teman, gitu. Tapi tetap ada tata keramanya. Ya. Selanjutnya adalah untuk layanan informasi kita. Ini layanan informasi kita. Dan secara teknologi juga ATDS ini kita kembangkan selalu untuk mengikuti perkembangan zaman. Website kita selalu aktif, juga aktif selalu. Instagram kita juga update, dan Facebook fanpage kita juga update selalu. Dan mudah-mudahan ATDS ini pendaftarnya akan semakin banyak sampai bulan Oktober tetap masih kita buka. Dan bagi yang sudah mendaftar ulang, yuk ajak kawan-kawannya untuk mendaftar. Artinya kita kasih kemudahan. Kemudahan artinya tetap mengikuti peraturan. Yang kemudahan itu dalam arti kita tidak mau mempersulit hal-hal yang memang bisa dimudahkan gitu. Ya. Dan juga urusan-urusan kita sangat gampang. Dalam hal surat menyurat, dalam hal menghubungi para admin, itu kita juga welcome semua. Tinggal hubungi nomor ini, urusan apa, kita akan 24 jam akan dijawab oleh admin kita. Itu saja mungkin ada baiknya nanti di sesi pertanyaan saja mungkin lebih detail ya, lebih mengena apa yang diinginkan oleh mahasiswa yang sudah mendaftar ulang dan juga mahasiswa yang hanya mendaftar online. Semoga angka 273 ini banyak yang akan mendaftar ulang sehingga mahasiswa TDS tetap ramai dan semakin berkembang untuk kemudian hari. Saya rasa itu saja mungkin. Terima kasih buat semuanya. Saya kembalikan kepada.
Ya baik, terima kasih kepada Bapak Joel yang telah memberikan materinya. Untuk acara selanjutnya kita melakukan diskusi atau tanya jawab untuk adik-adik semua calon mahasiswa baru atau mahasiswa baru yang sudah mendaftar di Akademi Teknik Deli Serdang. Kita akan melakukan tanya jawab atau diskusi dengan 2 sesi, di mana dalam satu sesi itu terdiri dari 3 pertanyaan. Buat yang ingin bertanya langsung aja di unmute, terus berikan pertanyaannya. Nanti bisa juga pertanyaannya itu ditujukan kepada pembicara yang mana, misalnya kepada pembicara pertama tadi Pak Charles atau ke Pak Joel, atau mungkin nanti bisa juga ini dijawab oleh kaprodinya masing-masing gitu. Baik, buat mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru, dipersilahkan untuk bertanya. Atau tunjuk tangan juga bisa, tunjuk tangan. Yuk. Ya, atau yang mau bertanya boleh dilambaikan tangannya, nanti saya langsung unmute. Atau ada yang kurang jelas yang mengenai ATDS, tentang perkuliahannya atau gimana gitu, atau informasi yang lain boleh ditanyakan di acara ini. Oke, kepada Ricky, silakan Ricky. Boleh diperkenalkan namanya, asal sekolah. Saya ingin bertanya. Boleh diperkenalkan dulu, Bang. Namanya, asal sekolahnya, terus prodi Oke, yang Kak. Oke, Kak. Nama saya Ricky Kristianto Baruwu. Asal sekolah dari SMK Negeri 1 Tanjung Morawa. Dan saya mengambil prodi Teknik Mesin. Oke, lanjut. Oke, saya ingin bertanya, Kak. Nah, kan saya kemarin daftar tidak melalui online. Dan saya pun mendaftar kemarin bulan-bulan, kalau tidak salah bulan Juli ya, 7 Juli. Nah, itu ikut daftar ulang lagi ya, Kak? Oke, nanti pertanyaannya dijawab ya setelah 3 pertanyaan ya. Oke, pertanyaannya hanya itu aja? Iya, Kak. Oke, baik. Untuk mahasiswa berikutnya yang ingin bertanya. Mungkin yang ditanyakan di sini boleh tidak sekedar hanya sebatas pendaftaran, mungkin tentang perkuliahan ke depannya, atau benar-benarkah setelah lulus kami benar-benar bisa ditempatkan kerja atau apa gitu. Bisa di-sharingkan juga di sini. Apakah hanya satu saja dalam sesi ini? Oke, baik. Mungkin menunggu yang lain untuk bertanya atau ada yang harus ada yang mau didiskusikan, mungkin bisa kami sampaikan kepada Bapak Joel, Pak. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaan atas nama Rizky. Sudah mendaftar di bulan-bulan lalu, tidak online. Syaratnya ini saja, kalau sudah data diberikan kepada admin, yakni ijazah dan uang pendaftaran, maka sudah tidak perlu lagi untuk mendaftar ulang. Ricky sudah membawa syarat-syaratnya itu, sudah. Saya sudah bawa semua, Pak. Dan uang pendaftarannya sudah saya bayarkan. Pendaftaran sudah bayar dan juga ijazah sudah ya? Sudah, Pak. Itu sudah selesai.
Jadi pengertian daripada pendaftaran ulang itu adalah karena kita sediakan pendaftar online. Online itu kan hanya mengisi nama, tempat lahir, belum menyerahkan berkas, ijazah, pendaftaran ulang, biaya. Nah, jadi ini diperuntukkan bagi pendaftar-pendaftar online yang tadi 273 orang yang belum mendaftar ulang. Caranya bisa secara online juga mendaftar ulang, yaitu mengirimkan scan file ijazah, lalu bukti transfer biaya pendaftaran sebesar 300.000 atau cicilan uang kuliah juga. Itulah yang namanya pendaftar online. Tapi kalau sudah Ricky sudah menyerahkan berkas secara langsung ke kampus dan juga memberikan biaya pendaftaran, itu sudah resmi. Boleh tahu Ricky, informasi ATDS tahu dari mana? Ada yang membawa? Oh, dari Pak Bobi Pak kemarin. Oh, Pak Bobi ya? Oh iya, oke. Kemarin juga admin sudah sampaikan itu, ada dibawa oleh Pak Bobi. Ya, sudah Ricky ya? Sudah resmi menjadi mahasiswa TDS. Itu saja, nanti selanjutnya kapan perkuliahan, kalau masih masa pandemi tetap akan kita buka secara online dulu. Ya, oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Pak. Mungkin terima kasih Pak. Dan terima kasih juga kepada Ricky. Mungkin untuk mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru lainnya boleh memberikan pertanyaan lagi.